Dan akhirnya kita punya juga contoh kasus bahwa ternyata orang yang tidak punya dasar kuat menuding, menuduh, dan akhirnya dibuktikan bahwa ijazah itu asli, itu terkena sanksi pidana, gitu ya. Nah, ketika itu muncul, berarti tidak sembarang orang juga berani melakukan itu ketika memang tidak punya tendensi yang cukup kuat terkait dengan objektivitas dan lain sebagainya. Dan Arsul Sani kemarin tidak menyampaikan ke publik ijazah asli, tapi salinannya gitu. Makanya saya bilang mungkin ya salinannya juga kan itu yang menurut saya asli itu. Apakah memang Pak Jokowi ketika dia menunjukkan ijazahnya kepada Roy Suryo dan kawan-kawan itu selesai? Belum tentu juga. Kata Roy Suryo, bisa nggak kita pinjam untuk kita? Iya, harus diteliti. Nah, itu yang menurut kita pada akhirnya pilihan yang paling tepat itu adalah proses yang secara negara itu kita akui bahwa itu bagian dari institusi negara, peradilan. Tinggal tunggu sebentar saja. Kenapa sih tinggal tunggu sebentar aja teman-teman tidak bersabar gitu? Karena kan prosesnya sudah. Nah, ketika dari proses hukum dilalui, pemeriksaan dilakukan, penyelidikan dilakukan, sebelum dijadikan tersangka, Rasulullah dan kawan-kawan menyampaikan tidak mungkinlah jadi tersangka. Ini SP3. Jadi tersangka juga, kan begitu ya. Setelah jadi tersangka, sekarang bicara soal kriminalisasi. Bicara soal orang mengkritik soal ijazah kok di di proses hukum. Padahal yang menantang-nantang proses hukum, prosedur juga. Jadi maksud saya selalu bilang ya, statementnya tak bolak-balik gitu loh. Dulunya menantang-nantang, ini berproses, masuk penyidikan, polisi melakukan pemeriksaan ratusan orang dan lain sebagainya gitu ya. Sekarang pada status tersangka, seolah-olah ini kriminalisasi, orang kita ingin tahu aja kok kita diproses secara hukum. Nah, ini yang maksud saya yang diinginkan tuh apa sih kan gitu loh. Mas Yani yang diinginkan apa? Apa? Kalau mau soal ijazah kan sabar aja. Nanti juga pada waktunya kan juga. Boleh. Mas Yani gimana? Disuruh sabar? Bisa sabar nggak? Iya tinggal sedikit lagi kok. Dan pulanglah ke Indonesia gitu loh. Biar lihat prosesnya. Udah pulang kemarin. Silakan. Masyarakat rakyat Indonesia ini kurang sabar apa? Sudah menunggu untuk melihat ijazah presidennya itu bukan 1, 2, seminggu, sebulan. Sudah bertahun-tahun. Kurang sabar apa? Presiden untuk menunjukkan ya itu. Ya kalau bertahun-tahun ya sabar, tinggal nunggu berapa waktu lagi kok nggak sabar itu. Berapa waktu bagaimana? Ini kan udah masuk proses penyidikan, sudah tersangka. Boleh saya komentari tadi Bapak bicara, saya diam dulu. Jadi kita kan bukan bicara setelah proses pidana Pak Roy Suryo perkara ini. Sudah berapa tahun sih? 2022 gugatan perdatanya. Lebih awal dari itu. Sudah bertahun-tahun. Kok bisa dikatakan tidak sabar masih sebentar lagi? Sudah bertahun-tahun, Pak. Ya, karena bertahun-tahun itulah udah menunggu sabar, kenapa tinggal sebentar lagi nggak sabar gitu? Maksud saya kenapa tidak ditunjukkan kemarin-kemarin? Kenapa tidak ini yang begini loh, jangan juga mengatur-ngatur Pak Jokowi mau menunjukkannya kapan. Ketika Pak Jokowi mengambil pilihan ingin ditunjukkan dalam proses persidangan, itu kan juga nggak ada masalah kan? Aduh, udah gila gitu ngomong, biarkan saya bisa berhenti ngomong kalau Ilona minta saya berhenti. Kan begitu. Gila, kan gitu. Yang berhenti ya Rasulullah dan kawan-kawan lah, bukan Pak Jokowi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.